Sri Mulyani belak-belakan soal pertumbuhan ekonomi RI dan insentif akhir tahun. Rendah. Oleh karena itu, kami persilakan Bu Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Menko yang kami hormati, Pak Dirjen BPS. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa kita penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus dihadapkan pada ketidakpastian global yang tekanannya mulai kita lihat dan kita rasakan dalam berbagai bentuk seperti kenaikan dari harga beras ya, dalam hal ini karena El Nino, dan juga dari adanya dinamika di pasar keuangan global, baik itu dalam bentuk kenaikan yield di Amerika Serikat, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, kemudian exchange rate yang cenderung menguat di Amerika Serikat. Ini semuanya membawa dampak pressure yang cukup besar bagi perekonomian. Kita tetap waspada dengan berbagai dinamika tersebut. Kemudian ekonomi terbesar dengan RRT juga yang cenderung masih melemah dan berupaya untuk pulih dari COVID, itu masih akan juga memberikan dampak spillover atau rambatan ke dalam negeri. Eropa masih dalam situasi di mana mengelola dari domestik ekonominya, dan juga pressure karena perang dengan Ukraina dan Rusia tidak juga mereda, dan sekarang tadi disampaikan oleh Pak Menko tambahan risiko dengan adanya perang di Israel, Palestina atau Hamas. Nah, ini adalah situasi yang kita terus waspadai. Kita terus akan meningkatkan terutama beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat paling bawah, 40% terbawah. Harga beras kita lihat meningkat cukup tajam dalam 6 bulan terakhir, dan ini menyebabkan juga volatile inflation yang berasal dari volatile food menjadi salah satu kontributor terbesar halaman 9. Ini yang mungkin menjadi salah satu intervensi yang akan kita coba softening ya, dilunakkan, baik dari sisi supply side dengan keputusan untuk melakukan import sehingga supply dari beras itu mencukupi hingga sampai akhir tahun. Menjelang akhir tahun biasanya demand akan meningkat pada bulan Desember, pada minggu kedua pada saat perayaan Natal, Tahun Baru, dan juga karena El Nino nampaknya musim tanamnya juga akan bergeser. Ini juga perlu untuk kita amankan dengan keputusan memberikan dukungan kalau dari sisi pendanaan oleh Bulog dan Bappenas tidak supply atau pasokan beras, stok beras di Indonesia harus memadai dengan musim tanam dan kemudian panen yang akan datang. Volatile food yang kita lihat di sebelah kanan kelihatan bahwa pressure yang cukup besar tadi 5,5%, itu kontribusinya beras masih tetap yang tertinggi, sebelumnya bawang putih, sekarang cabai. Jadi kita juga lihat beberapa yang sifatnya adalah makanan. Dan kita bersama-sama dengan Kementerian Lembaga, tadi pagi saya dengan Pak Mendagri memberikan juga insentif fiskal kepada 3 provinsi terbaik di dalam menangani inflasi, 6 kota terbaik dan 25 kabupaten yang memiliki prestasi yang paling baik di dalam pengendalian inflasi. Ini insentif fiskal yang kita berikan 3 kali dalam setahun, setiap 4 bulan, dan ini adalah yang terakhir agar bisa inflasi dijaga sampai akhir tahun. Dan kita juga memberikan insentif fiskal kepada daerah yang mampu untuk menurunkan kemiskinan, stunting. Ini semuanya tujuannya agar daerah menggunakan APBD-nya juga sebagai instrumen untuk menjaga masyarakat, terutama dalam melindungi daya beli dan memberikan dukungan pada yang paling bawah.
Untuk itu, tadi yang Pak Menko sudah menyampaikan mengenai ekonomi kita di kuartal ketiga yang di 4,94, ini menandakan bahwa kita perlu untuk merespons dengan kebijakan agar sampai dengan akhir tahun, yaitu kuartal keempat nanti bisa kembali pada 5%. Yang dilakukan untuk menetralisir dari sisi harga beras yang naik, selain tadi menjaga pasokan melalui stok beras yang cukup, kita juga memberikan dukungan kepada terutama masyarakat kelompok yang paling rentan, yaitu desil 1, 2, 3, dan bahkan sampai 4. Jadi pemerintah memutuskan untuk memberikan tambahan dan kemudian kelompok masyarakat yang biasa menerima sembako kelompok hingga 3-4. Halaman 18. Tambahan bantuan beras ini adalah yang kedua kali. Pertama kali diberi yaitu menjelang memberikan 3 bulan berturut-turut untuk 21,3 juta kelompok penerima manfaat, dan itu biayanya 7,9 triliun rupiah. Kemudian pada saat El Nino sudah mulai membuat harga beras meningkat, kita juga memberikan bantuan beras itu tahap kedua mulai bulan September hingga November. Namun dengan melihat harga beras yang masih bertahan tinggi, walaupun sekarang sudah mulai flat ya, sudah mulai melandai, dan kita harapkan bisa menurun dengan adanya pertama mulai musim tanam dan juga bantuan beras serta operasi pasar, kita berharap mulai menurun. Kita memutuskan untuk memberikan tambahan bantuan beras untuk bulan Desember. Jadi pas 4 bulan untuk keseluruhan akhir bantuan beras untuk 21,3 juta kelompok penerimaan manfaat ini dilakukan 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Yang 8 triliun kita sudah anggarkan, yang 2,7 triliun kita akan tambahkan untuk menebalkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk shock absorber terhadap kelompok masyarakat paling rentan. Selain itu, kita juga memberikan bantuan langsung tunai atau El Nino sudah dari sisi outlook dari growth kita, konsumsi masyarakat walaupun masih tumbuh di 5%, kita mengharapkan tetap terjaga bahkan di atas 5%. Maka kita memberikan BLT untuk 18,8 juta KPM penerima sembako. Kenapa 18,8 juta? Ini yang sudah ada by name, by address, by account number. Dari tempatnya Bu Mensos, ini surat sudah disampaikan, jadi ini prosesnya akan bisa diakselerasi bulan November, Desember kita transfer 1 kali, sehingga langsung untuk 2 bulan sekaligus 400.000 bagi 18,8 juta KPM. Ini eksekutornya adalah Kementerian Sosial Bu Risma yang tadi menyampaikan kepada saya bahwa suratnya sudah disampaikan dan proses penganggarannya segera bisa diselesaikan minggu ini. Kalau yang nomor 1 eksekutornya adalah Bappenas, Badan Pangan Nasional, yang sudah bersama dengan Bulog melakukan operasi untuk pemberian beras 10 kilo kepada 21,3 juta. Nah, untuk BLT kepada 18,8 juta KPM itu biayanya anggarannya 7,52 triliun rupiah. Jadi untuk penebalan ini yang on top tambahan yang kita putuskan bulan ini adalah 2,7 triliun untuk Desember dan 7,5 triliun untuk BLT 200.000 per bulan dibayarkan sekaligus untuk 18,8 juta KPM. Kita akan transfer begitu dipanya selesai pada bulan ini. Untuk yang lain adalah kita masih melihat untuk memboost growth adalah mengakselerasi kredit usaha rakyat. Pak Menko bersama saya dan beberapa menteri memonitor bahwa KUR kita ini penyalurannya tahun ini agak melemah. Ini karena ada beberapa perubahan dari sisi kebijakan, sehingga kita sekarang akan meminta kepada perbankan, terutama bank-bank yang besar ya seperti BRI, BNI, Bank BUMN, Bank Himbara,
namun juga BPD untuk bisa mengakselerasi penyaluran kredit usaha rakyat ini yang sampai dengan September baru 177 triliun. Kita menargetkan tahun ini bisa 297, ini pun sebenarnya lebih rendah dari target KUR tahun lalu yang bisa mencapai 360 triliun. Jadi kita akan mengakselerasi dalam 3 bulan ini. Ketiga, untuk sektor perumahan yang nanti dari Menteri PUPR menyampaikan untuk eksekutornya yang biaya administrasi yang dibantu oleh APBN. Pertama, untuk menstimulir sektor perumahan, yaitu dari sisi demand side, maka pemerintah memberikan insentif dalam bentuk PPN-nya di miliar. Namun yang 5 miliar ini yang ditanggung adalah yang 2 miliar. Jadi dari yang kita umumkan sebelumnya, yaitu insentif untuk pemberian rumah di bawah 2 miliar, PPN-nya ditanggung pemerintah, kita naikkan ke 5 miliar, tapi yang untuk 5 miliar, bagian yang 2 miliarnya saja yang ditanggung pemerintah. Nah, PPN ditanggung pemerintah ini ada 2 fase. Fase pertama adalah ditanggung pemerintah 100% untuk PPN-nya mulai bulan November, Desember 2023 dan Januari hingga Juni 2024. Itu PPN yang ditanggung 100%. Kita dari PPN penjualan rumah antara 2 miliar tadi 50% dan untuk 5 miliar 2 miliarnya akan ditanggung 50% PPN-nya oleh pemerintah. Untuk yang kedua, kami akan memberikan bantuan kepada rumah masyarakat yang pembelinya adalah masyarakat berpendapatan rendah. Ini yang selama ini sebetulnya sudah diberikan bantuan melalui FLPP dana yang bergulir. Nah, namun masyarakat ini di dalam membeli rumahnya, mereka masih menanggung biaya administrasi. Jadi pemerintah akan menanggung biaya administrasi sebesar 4 juta per rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah yang membeli rumah sederhana. Rumah ini biasanya harganya adalah 160 cut off-nya 160 juta, 170 juta lah, 167. Nah ini sekarang harga rumahnya kita naikkan menjadi 350 juta per rumah, sehingga MPR dalam hal ini bisa beri bantuan biaya administrasi. Selain tentu saja kita juga punya KPR yang melalui FLPP yang sebetulnya juga diberikan subsidi bunga. Jadi ini adalah tambahan dari insentif yang sudah diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah. Kemudian kita juga memberikan tambahan anggaran untuk Kementerian Sosial yang memiliki program Rumah Sejahtera Terpadu. Rumah Sejahtera Terpadu ini adalah program Kemensos untuk mengupgrade dan memperbaiki rumah-rumah dari penduduk yang dianggap mendapat eligible untuk dibantu. Setiap rumah tangga miskin ini diberikan 20 juta yang dalam bentuk untuk di-upgrade rumahnya. Jadi tidak diberikan cash, tapi rumahnya diperbaiki dengan anggaran sampai 20 juta. Ini beberapa daerah saya sudah pernah diajak oleh Bu Mensos untuk melihat dan kelihatan bahwa rumahnya di-upgrade menjadi rumah yang jauh lebih layak huni. Nah, pakai kebijakan ini kita berharap tentu akan memberikan dampak dorongan kepada perekonomian kita. Kalau kuartal keempat baseline-nya 5,06% outlook dari proyeksi kita, dengan banyaknya ketidakpastian itu bisa melemah ke 4,81. Dengan adanya paket ini yang bisa berjalan di kuartal ketiga, kita berharap akan menambah 0,2% additional growth, sehingga di kuartal keempat kita berharap pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga di 5,01% nanti pada kuartal keempat. Sehingga pada full year 2023 kita berharap perekonomian kita tetap akan terjaga di 5,04. Karena kalau tidak, mungkin dengan kuartal ketiga sekarang di 4,94 dan kuartal keempat
yang kemudian tidak diberikan dukungan, bisa saja pertumbuhan ekonomi bisa turun ke 4,99%. Kemudian untuk tahun 2024 dengan adanya policy ini, baik tadi PPN DTP yang diberikan sampai dengan akhir tahun meskipun ada tapering yaitu penurunan ke 50%, kita berharap akan bisa menambah dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,16%, sehingga pertumbuhan ekonomi full year tahun depan kita harapkan tetap terjaga di atas 5, yaitu di 5,24%. Mungkin demikian Bapak Menko yang kami bisa sampaikan untuk paket-paket yang didukung oleh APBN di dalam mengelola masyarakat dari shock yang baru maupun dari climate change. Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Dirjen Bapak Heri.